Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi. Setiap tahun kita memperingati hari lahir Pancasila dengan berbaris di lapangan dan membaca setiap butir Pancasila secara tekstual. Nilai magis Pancasila hilang bersamaan dengan selesainya 5 butir Pancasila dibacakan. Padahal semestinya nilai luhur yang terkandung dalam setiap butir dalam Pancasila itu menjadi spirit kita setiap hari dalam melakukan setiap aktivitas kita. Tono Tasir Irwanto sebagai penulis buku ini menemukan koherensi setiap sila dan melahirkan nilai baru yang menjadi pedoman kita dalam bernegara. Izinkan saya untuk menyampaikan 10 bab dalam buku ini dengan singkat. Kita mulai dari antara sila ketuhanan dengan sila kemanusiaan yang kemudian melahirkan moral profetik. Setiap peradaban punya tokoh profetik yang menjadi contoh bagi manusia lain. Sokrates di Yunani kuno, Isa Al-Masih di kalangan umat Kristen, Nabi Muhammad SAW yang turun di tengah puncaknya kebiadaban manusia di Arab. Kecakapan mereka menemukan nilai pemersatu di tengah perbedaan adalah kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia serta bagaimana penerapannya dalam konteks keindonesiaan. Dengan meneladani tokoh profetik di atas, diharapkan lahir karakter manusia Indonesia yang kualitas tinggi yang mampu mengambil jalan tengah dari sikap bertuhan dan perilaku kepada sesama manusia. Berikutnya antara sila ketuhanan dengan sila kebangsaan melahirkan nasionalisme religius. Ketuhanan merupakan fondasi paling dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauh dari nilai itu artinya mengubur keberlangsungan bangsa secara perlahan-lahan. Orang-orang yang jongkok akalnya berusaha untuk memisahkan antara ketaatan terhadap suatu agama dengan cinta kepada tanah air, bahwa kita tidak bisa menjalankan keduanya. Beragama artinya menolak negara dan bernegara artinya menolak agama. Mempertentangkan loyalitas bernegara dengan kecintaan terhadap agama merupakan kredo usang yang irasional. Cinta tanah air sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menakdirkan kita lahir dan berkembang di tanah tersebut adalah wujud dari nasionalisme religius. Berikutnya antara sila ketuhanan dengan sila kerakyatan yang melahirkan pluralitas beragama. Penerimaan sifat pluralitas dalam berbangsa adalah hal yang wajib untuk terus kita dengungkan. Bangsa yang heterogen meniscayakan lahirnya perbedaan pandangan dalam hal keyakinan, sehingga nilai-nilai persatuan dalam perbedaan menjadi wajib untuk kita sosialisasikan. Antara sila ketuhanan dengan sila keadilan sosial melahirkan monoteisme sosial. Ketauhidan adalah fondasi dasar bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, baik kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Tentu kita sama-sama merindukan bangsa kita berdiri sebagai sebuah bangsa yang berketuhanan. Namun tentu perlu ada penafsiran yang konkret terhadap hal itu. Akhirnya, sikap yang mesti dimiliki masyarakat dalam hal ketaatan beragama tanpa meninggalkan totalitas bernegara adalah kita sebut sebagai monoteisme sosial, bahwa ketuhanan yang Maha Esa berimplikasi terhadap penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Antara sila kemanusiaan dengan sila kebangsaan kemudian melahirkan negarawan Pancasilais. Kata Yudi Latif, negarawan adalah ia yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk bangsanya, berbeda dengan politikus yang memikirkan diri dan kelompoknya. Seorang negarawan Pancasilais adalah ia yang berlaku adil dan beradab pada semua manusia, bahkan alam semesta dan penciptanya. Dalam sila ketuhanan kita mengenal ada Gus Dur yang sangat toleran dan plural. Dalam sila kemanusiaan kita mengenal ada Nur Khalis Majid yang konsisten menjunjung nilai kemanusiaan. Di sila kebangsaan kita mengenal ada Soekarno yang intelektual, melek ilmu agama. Di sila demokrasi ada Bung Hatta, dan di sila terakhir yaitu sila keadilan sosial kita mengenal ada sosok Tan Malaka. Selalu ada perwakilan dalam setiap sila-sila dalam Pancasila. Bagian keenam antara sila kemanusiaan dengan sila kerakyatan yang kemudian melahirkan kemerdekaan manusia. Berpikir adalah akar dari peradaban manusia. Substansi dari kolonialis yang dilawan para founding father adalah pelarangan terhadap kemerdekaan berpikir. Soekarno misalnya dalam orasinya ketika memimpin konferensi Asia Afrika mengatakan bahwa selama kemerdekaan Palestina belum diberikan, selama itu juga Indonesia menentang Israel. Kemerdekaan manusia adalah cita-cita yang akan terus kita perjuangkan. Mengapa? Karena hanya dengan kemerdekaan manusia, kemerdekaan berpancasila bisa kita capai. Berikutnya antara sila kemanusiaan dengan sila keadilan sosial yang melahirkan keadilan asasi manusia. Hak asasi manusia harus selaras dengan kewajiban asasi manusia. Dengan tegas dinyatakan dalam Pancasila bahwa tidak ada pengutamaan antara
antara hak ataupun kewajiban, melainkan keduanya harus berjalan seimbang dan setara. Maka jika terdapat konsepsi mengenai hak asasi manusia, terdapat pula konsepsi mengenai kewajiban asasi manusia yang merupakan wujud tanggung jawab manusia kepada dirinya, masyarakat, negara, dan penuntasan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan keadilan asasi manusia. Berikutnya, antara sila kebangsaan dan sila kerakyatan yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan hasil penggabungan ideologi-ideologi dunia yang telah dipilah dengan baik oleh para konseptornya, yang tentunya relevan dengan kultur Indonesia. Heterogenitas adalah kekayaan serta keunikan tersendiri bagi Indonesia. Namun demikian, hal itu bisa menjadi alat peledak yang mampu mencerai-beraikan keutuhan berbangsa. Olehnya itu, marilah kita sudahi politisasi sara. Antara sila kebangsaan dengan sila keadilan sosial melahirkan sosialisme gotong royong. Ideologi Pancasila sebenarnya diambil dari 3 ideologi besar yang relevan dengan kehidupan berbangsa di Indonesia. Yang pertama ideologi keagamaan, ideologi nasionalis, dan ideologi sosialisme. Ideologi keagamaan melahirkan sila ketuhanan dan kebudayaan. Ideologi nasionalis melahirkan sila kemanusiaan universal dan sila kebangsaan. Sementara ideologi sosialisme melahirkan sila demokrasi dan sila keadilan sosial. Ideologi sosialisme sebagai akar dari sila keadilan sosial merupakan tujuan dari kesemua sila dalam Pancasila yang kemudian melahirkan konsepsi sosialisme gotong royong. Di bab yang terakhir, antara sila kerakyatan dengan sila keadilan sosial melahirkan demokrasi Pancasila. Demokrasi meniscayakan seluruh rakyat bekerja secara kolektif demi kemajuan sebuah bangsa. Seluruh elemen dalam negara mesti berlaku adil, yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam bernegara. Negara demokratis hanya akan terwujud ketika semua elemen dalam negara, mulai dari rakyat biasa hingga pemimpin negara, mampu menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Atau kalau kata Akbar Faisal, itulah ciri-ciri negara paripurna. Sebagai penutup, penulis buku ini menjelaskan bahwa yang membedakan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain adalah karena demokrasi Pancasila selalu dikawal oleh nilai luhur Pancasila. Setidaknya ada 5 fundamen dalam demokrasi Pancasila. Fundamen moral vertikal dalam sila pertama, fundamen moral horizontal dalam sila kedua, fundamen moral kebangsaan dalam sila ketiga, fundamen politik dalam sila keempat, dan fundamen ekonomi dalam sila terakhir. Untuk mencapai tujuan dari demokrasi, kita mesti mengutamakan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Itulah mengapa kata Plato bahwa seorang pemimpin haruslah seorang biksu. Demokrasi Pancasila menghendaki agar rakyat berlaku hikmat, pemimpin berlaku bijaksana, dan keduanya dilakukan dalam suatu musyawarah mufakat yang dialogis dan destruktif. Akhir kata, demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang berlandaskan moral ketuhanan, menegakkan kedaulatan rakyat demi terwujudnya keadilan sosial. Ada pertanyaan?